Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 9 anggota Dewi Hadimatus Aziza, Nurali Samsudin, dan saya sendiri Miftahuddin. Materi sarana dan prasarana dengan dosen Susi Safitri MPD. Di sini saya akan langsung masuk dalam pembahasan standar satuan sarana dan prasarana SMA dan SMK. Matian dan Fuad 2016 menyatakan ketentuan tentang standar satuan pendidikan untuk SMA dan SMK adalah setiap satu SMA atau SMK boleh diselenggarakan jika memiliki minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 rombongan belajar. Yang kedua, standar lahan SMA dan SMK berdasarkan Pendinas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan menjelaskan lahan untuk mendirikan gedung SMA atau SMK harus memenuhi rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Luas lahan yang dimaksud di atas adalah luas lahan yang digunakan secara aktif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat main atau berolahraga. Yang ketiga, standar bangunan sekolah SMA dan SMK. Bangun gedung SMA harus 1. Pembangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut. Yang pertama, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua atau B, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, buangan air kotor dan atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta mempunyai air hujan. Yang ketiga atau yang C, bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. 3. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut. A. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. B. Setiap ruangan memiliki tempat dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan. C. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. Yang keempat, standar sarana dan prasarana SMA dan SMK. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ayat 8 bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal
tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pendukung pada setiap prasarana di atas akan dijelaskan secara rinci berikut. 1. Ruang kelas SMA dan SMK. Ruang kelas adalah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan pelataran khusus atau dengan pelataran khusus yang mudah dihadirkan. 2. Ruang perpustakaan SMA dan SMK. Ruang perpustakaan merupakan tempat kegiatan peserta didik dan pendidik memperoleh informasi dari berbagai jenis pustaka dengan cara membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Yang ketiga, laboratorium. Ruang laboratorium komputer SMA dan SMK. Menurut Daryanto 2008, ruang laboratorium komputer adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 4. Ruang kepala sekolah. Ruang pemimpin SMA dan SMK. Ruang pemimpin berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil pendidik, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. 5. Ruang pendidik SMA dan SMK. Ruang pendidik adalah ruang yang digunakan pendidik untuk bekerja dan beristirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. 6. Ruang tata usaha SMA dan SMK. Ruang tata usaha adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi sekolah. Yang ketujuh, ruang usaha kesehatan sekolah UKS SMA dan SMK. Ruang UKS adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah. 8. Ruang organisasi peserta didik. Ruang OSIS SMA dan SMK. Ruang OSIS adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan organisasi pendidikan peserta didik. 9. Tempat beribadah SMA dan SMK. Tempat beribadah adalah suatu ruangan yang berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah ketika mereka berada di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya. 10. Toilet SMA dan SMK. Toilet adalah berfungsi untuk tempat buang air besar atau air kecil. Minimum harus terdapat kurang dari 2 unit toilet yang setiap 40 peserta didik laki-laki dan 1 untuk unit toilet untuk setiap kurang dari 40 peserta didik perempuan.
dan 1 unit jamban untuk pendidik. Banyak minimum toilet setiap sekolah adalah lebih dari 2 unit. 11. Gudang SMA dan SMK. Gudang SMA dan SMK adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat penyimpanan sementara peralatan sekolah yang tidak atau belum difungsikan di sekolah, dan tempat penyimpanan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Luas minimum gudang adalah 21 meter, dapat dikunci, dilengkapi sarannya yaitu 1A, sebuah lemari berukuran memadai untuk penyimpanan alat-alat dan arsip berharga. B. Sebuah rak ukuran memadai untuk penyimpanan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan. Yang 12. Tempat bermain atau berolahraga SMA dan SMK. Tempat bermain atau berolahraga adalah tempat yang berfungsi untuk area bermain, berolahraga, melaksanakan pendidikan jasmani, ucapan, dan kegiatan ekstrakurikuler. 13. Ruang onseling SMA dan SMK. Ruang onseling adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat bagi konselor untuk memberikan layanan konseling untuk peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karakter, dan karir. Di sini saya menyimpulkan, dan di sini sudah tertera dalam 31, yaitu ataupun kesimpulan. Sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran di bidang akademik maupun non-akademik, dan untuk menghindari terjadinya suatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu, sarana prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.